kalau kita foto bertiga, itu yang di tengahnya bakal hilang atau nggak mungkin bakal meninggal duluan itu. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama saya Cinta di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya guys. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang apa nih? Sekarang ini mau ngebahas tentang beberapa mitos yang mungkin masih dipercaya sama masyarakat sampai zaman sekarang. Jadi mengingat kembali dan nostalgia lagi zaman kita dulu masih kecil, diceritain tentang mitos-mitos sama orang tua kita. Jadi buat kalian semua, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen ngereka saya mau cerita apa sih atau enggak, apa yang mau dibahas gitu, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya. Hai guys, kali ini kita mau ngebahas tentang 6 mitos zaman dulu yang mungkin masih dipercaya oleh kita sampai sekarang kita dewasa ya gitu ya. Cerita-cerita atau mitos-mitos mistis yang ada sedikit menyeramkan waktu kita masih kecil dulu, sampai sekarang kita masih ingat itu ya kan. Nah, kali ini kita mau ngebahas nih tentang sedikit nostalgia, cerita-cerita zaman dulu, dengan mitos-mitos apa aja sih gitu yang dulu orang tua ceritakan kepada kita. Yang namanya orang tua, mereka pasti sering banget mengingatkan kita pada cerita mitos dan juga pamali nih, misalnya nggak boleh makan berdiri, nggak boleh kencing sembarangan di pohon, kayak gitulah. Sehingga entah sejak kapan kita mulai percaya itu gitu. Jadi entah sejak kita kecil diceritain atau gimana. Mungkin waktu kecil kita pernah diceritakan dongeng-dongeng tentang cerita-cerita untuk menakut-nakuti kita gitu. Yang pertama itu adalah pukul alat dapur saat anak hilang. Dulu banget saya juga pernah dengar cerita dari orang tua atau mungkin teman atau keluarga ya gitu ya. Jadi mukul alat dapur kayak panci, penggorengan gitu kan, itu untuk mencari anak yang hilang gitu. Pada zaman dulu itu seperti itu ya guys. Jadi kalau kita memukul pentongan atau kentongan gitu ya, jadi rame-rame sama satu warga gitu kan, diceritanya waktu dulu kan kalau anak hilang tuh lebih dipercaya bahwa dia sedang disembunyikan oleh wewe gombel atau kolong wewe. Oh my god. Kita pada zaman dulu kan percaya tuh ya guys ya sama hal-hal kayak gitu. Jadi dipercaya bahwa kolong wewe itu dan juga wewe gombel itu menculik anak tersebut, mungkin saat main di sore hari atau enggak saat main teman-temannya di hutan atau enggak. Dulu kan kita bisa mainnya di mana aja ya kan guys ya. Jadi ya mungkin dipercayai sama orang tua zaman dulu tuh ya bahwa anaknya itu hilang tuh dicuri wewe gombel atau kolong wewe. Sehingga hal tersebut dilakukan agar si makhluk tersebut merasa bingung dan merasa cemas karena dia ngerasa bunyi-bunyi pentongan gitu kan. Berarti warga udah mulai cari gitu. Jadi kebanyakan sih mikirnya. Nah, logikanya atau faktanya nih, membuat suara berisik atau dengan alat-alat dapur itu memberitahukan kepada anak tersebut bahwa dia sedang dicari nih. Ya, kita kan biasa mencari itu sambil mukul-mukul alat dapur, bisa juga sekalian panggil nama anak yang hilang itu guys. Jadi anak itu bisa menuju ke sumber suara tersebut agar tidak tersesat. Jadi hal ini dilakukan mungkin waktu itu nggak ada alat teknologi seperti sekarang ya kan guys ya. Sekarang kan ZZ udah ada nih guys. Jadi kalau hilang bentar udah telepon, halo, kamu mau pulang nggak? Kalau kamu nggak pulang, kamu tidur aja di luar. Nah, bye gitu. Dulu pakai telepon nggak ada, masih belum ada gitu. Mesti nyari di rumah tetangga atau nggak di mana gitu kan, suka keluyuran kita zaman kecil ya dulu ya. Ini mitos yang kedua ini adalah dilarang foto bertiga. Ini sering banget, atau bahkan sampai sekarang pun kita jadi kayak agak sedikit pamali nggak boleh foto bertiga gitu. Pamali nggak boleh, atau nggak lebih spesifik ya, yang biasanya yang dibilang tuh bahwa mungkin kalau kita foto bertiga itu yang di tengahnya bakal hilang atau nggak mungkin bakal meninggal di luar. Itu mitos yang mungkin dari dulu sudah dipercayai orang-orang zaman sekarang ya, sampai sekarang pun masih dipercayai. Dulu kan zaman dulu mungkin nggak boleh nih foto bertiga, nanti ada gini atau nggak sahabat kita atau keluarga kita yang dalam foto tersebut nggak akan pernah bertemu kita lagi gitu. Mitos sih seperti itu. Kalau sampai sekarang pun masih kerasa kayak gitu nggak sih? Kalau foto bertiga nih kayak takut-takutan, di tengah nggak? Lo di tengah gitu. Kayak merasa bahwa setelah foto ini kita bakal hilang gitu dan kita bakal nggak ketemu lagi, itu kan ya agak sedikit serem ya guys ya. Tapi kalau misalnya keluarga yang cuma punya satu anak, ibu bapak, ya nggak bakal bisa foto bertiga dong kalau mitos ini bakal terus dipercaya gitu kan ya. Jadi ya itu balik lagi tergantung sama
kita percaya nggak sama cerita atau mitos itu. Jadi lebih kembali kepada diri kita sendiri sih ya guys, kalau menurut saya sih. Ya itu sebenarnya mitos ya guys. Nah, mitos yang ketiga ini itu mitos nasi harus dihabiskan dan nggak boleh dibuang. Nah, ini nih emang sering banget terjadi dalam kehidupan saya pun seperti itu. Jadi mungkin kalian juga akan ngerasa kayak gitu ya guys ya. Mitos ini mungkin sudah tidak asing lagi buat siapapun yang mendengarnya ya. Mau di tahun 90-an lah, 2000-an, pasti mitos kayak gitu udah sering dengar gitu, jadi nggak asing lagi ya. Jadi kayak udah mendarah daging gitu. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua itu kan selalu mewanti-wanti kepada kita untuk tidak boleh membuang makanan atau nggak membuang-buang nasi saat kita makan. Jadi alasannya tuh ada yang kayak nggak boleh buang nasi karena mungkin nasi itu bakal nangis, atau nggak mungkin rezeki kita bakal jauh gitu. Mungkin alasannya lebih kepada kita bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan makanan. Orang tua dulu kan kerja keras, saat kita makan terus buang-buang itu kan rasanya kan disayangkan gitu kan. Jadi mungkin mereka menceritakan tentang mitos ini untuk lebih kepada biar anaknya itu lebih menghargai makanan itu gitu. Ada artis sendiri buat mereka gitu ya. Kita bisa nurut sih, walaupun sebenarnya kita ngerasa nggak tahu artinya waktu kita masih kecil dulu. Jadi ya kalau saya sih sering gitu, saat saya makan kan nggak habis tuh, ibu saya suka bilang gini, nggak boleh makan tuh nggak habis, nanti kasihan. Mungkin aja orang di luar sana ada yang nggak bisa makan kayak kita gitu ya. Itu lebih kayak ngetek gitu, oh kena banget gitu di hati ya. Kita di sini makan, bisa makan nasi, ini lebih syukur, terus kita buang-buang nasi. Makanya kalau saya makan dulu ya, kalau nggak habis saya ngasih ke ibu saya. Ibu saya bilang, ngapain kamu buang? Ya kan kata ibu nggak boleh buang-buang nasi. Jadi mau nggak mau ibu saya yang ngabisin. Boleh dicoba, good idea. Ya, oke. Ya daripada kita buang-buang nasi, mending kita kasih ke ibu atau saudara kita yang mungkin nggak malu tuh jijik ya, makanan yang kita nggak habisin gitu. Kalau saya sih mungkin lebih dulu sih sering gitu sama ibu saya. Oke guys, mitos yang keempat ini adalah jangan menyapu di malam hari, itu akan membuat rezeki kita jauh dan kita bakal apes. Udah banyak yang denger ini ya kan, karena saya juga seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau mau nyapu malam udah capek kan, habis pulang kerja itu kan capek banget. Terus ngeliat kamar berantakan kotor terus mau nyapu ya. Tapi lagi ingat pamali, oke nggak jadi nyapu, begitu aja seterusnya. Kayaknya kita males banget gitu ya kalau misalnya masih ingat pamali kayak gitu kan, agak sedikit serem ya. Rezeki kita jauh, ntar kita apes lagi nih segala macam. Jadi orang tua zaman dulu tuh mewanti-wanti kita bahwa nyapu tuh mending di pagi hari atau siang hari. Itu kalau menurut saya sih lebih kepada biar siang hari siang hari atau pagi hari itu kita nggak males aja gitu. Kalau malam kan ya orang sudah mau istirahat, terus ngapain nyapu gitu kan. Nah, mungkin itu maksudnya baik sih, biar kita pagi hari atau siang hari itu kita bisa kerja gitu loh. Larangan nyapu juga kadang-kadang sih bikin kita kayak ngerasa berarti kita kayak ngusir rezeki gitu loh di hari itu gitu, atau nggak besoknya. Mungkin itu ya alasannya kita nggak boleh nyapu di malam hari ya, bisa jadi sih. Kita lagi istirahat mau belajar terus kita nyapu kan kayaknya nggak bagus ya gitu. Mungkin itu menurut saya sih ya, lebih bagus janganlah nyapu di malam hari, karena mungkin bisa jadi memang rezeki kita jauh atau nggak kita apes. Itu aja sih, ini tergantung balik lagi ya, tergantung kita mau percaya atau enggak mitos-mitos tersebut ya guys. Oke, next langsung yang kelima tuh jangan bersiul di malam hari, karena itu akan mengundang makhluk halus guys. Serem. Iya, atau enggak kita manggil setan gitu. Bersiul di malam hari itu lebih kepada kita dapat memanggil makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar kita, bahkan bisa membuat mereka masuk ke dalam kita alias kerasukan gitu. Oke, nggak ada di sini. Jangan dicontohkan cara bersiulnya, nggak mau mengundang siapapun gitu masuk ke dalam sini atau nggak masuk ke dalam jiwa ya. Itu cuma mitos guys, mitos. Oke, fine, fokus mitos ya. Alasan utama sih sebenarnya dilarang tuh bukan karena bakal mengundang makhluk halus atau manggil setan, lebih kepada lo berisik, ngapain lo siul di malam hari, lo manggil setan atau manggil burung gitu kan lucu. Jadi waktunya mungkin malam hari itu waktunya orang untuk istirahat, jadi kita mungkin dilarang untuk bersiul, mungkin lebih kepada itu. Jadi cerita ini jadi seperti kayak mitos kehidupan kita sekarang gitu, gak boleh bersiul di malam hari kan itu akan mengundang makhluk halus untuk datang kepada kita, mungkin lebih kayak itu. Jadi kita
Jadi orang tua sih tujuannya sih mungkin bukan menggunakan setan ya agar kita takut gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu, mungkin lebih kepada bahwa malam hari itu kan orang tua mungkin atau kita butuh istirahat, jadi kita nggak mau melakukan hal-hal yang membuat berisik dan susah untuk tidur. Bener juga. Bahkan sama sekarang tuh kita masih percaya akan hal-hal seperti itu, jadi nggak boleh bersiul gitu. Lebih kepada gini ya, ngapain lu bersiul malam hari, gak ada kerjaan gitu kan ya. Kalau gue tuh ngapain. Nah, yang keenam ini nih adalah dilarang makan di depan pintu. Nah, ayo loh, siapa nih yang sering makan di depan pintu? Ayo, tunjuk tangan. Dulu saya sering makan. Bukan sering makan, pernah makan di depan pintu, tapi nggak sering. Ya, mitos seperti dilarang makan di depan pintu tuh lebih kepada mitos kalau untuk seorang anak gadis dan juga seorang pria masih bujang itu kayak ngejauhin jodoh, coy. Jadi yang belum nikah sekarang atau mungkin yang masih nyari jodoh atau masih jomblo, mungkin karena kita sering duduk di depan pintu kali ya. Iya ya, kayak gitu ya. Logikanya mungkin kayak gitu. Karena mungkin cerita-cerita mitos tuh gak boleh duduk di depan pintu karena nanti kamu bakal menjauhkan jodoh kamu. Apa kabar nih, saya udah gak pernah duduk di pintu, jodoh saya kemana? Kayak lapar belum makan ya. Jadi lebih kepada itu ya guys. Jadi mitosnya itu ya kita nggak boleh tuh makan duduk di depan pintu. Jadi ini ditekankan kepada anak-anak zaman dulu ya, Boy ya. Namanya kita bocah kan masih denger kiri keluar kanan gitu ya kan. Jadi ya kayak dulu di rumah tuh kan malas banget ya, mau makan di mana aja kan, di tempat yang bikin mulut kita PW gitu kan, depan pintu juga bisa. Tapi harusnya itu nggak boleh. Mitosnya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih logikanya mungkin lebih kepada kita nggak boleh makan depan pintu tuh karena ya pintu tuh kan tempat orang yang lalu lalang gitu ya, bukan lebih kepada untuk menjauhkan jodoh, tapi lebih kepada apain lu di depan pintu, kan ada orang yang mau lewat, bukan mau ngalangin jodoh sebenarnya mungkin ya maksudnya. Tapi mungkin zaman dulu kan mungkin itu adalah cara yang sangat ampuh untuk membuat kita berpikir, kalau udah gede jodoh saya jauh kalau saya makannya duduk di depan pintu, jadi ya udah deh sampai sekarang deh gitu kepikiran. Jadi udah nggak pernah, saya sih nggak pernah sih makan lagi di depan pintu. Tapi jodoh saya mah nggak tahu di mana. Jangan-jangan dianya lagi yang sering makan di depan pintu, jauh jadinya, ya kan? Nah, oke guys, itu adalah 6 mitos yang mungkin ada beberapa mitos-mitos lainnya ya yang mungkin masih kita percayai sampai sekarang. Dari kita kecil gitu kan sampai kita udah gede sekarang, udah kita mungkin lahir di tahun 90-an, tahun 2000-an, cerita-cerita itu pernah kita dengar juga. Jadi itu semua tuh hanya lebih kepada cerita atau mitos yang mungkin digunakan oleh orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang kayak kita dulu kan kecil bandel banget ya kan ya guys. Mungkin itu adalah mitos dan cerita yang ya menurut saya sih bagus juga gitu kan, ada alasan-alasan tersendiri di balik mitos tersebut ya kan. Itu semua tuh balik lagi untuk kebaikan kita sendiri ya guys. Terima kasih banyak. Ini adalah cerita mengingat kembali masa-masa kecil kita dulu, flashback lagi kita masih kecil, cerita mitos, namanya gombel apa segala macam, cerita-cerita yang kita dengar dari orang tua kita. Nah guys, thank you banyak buat kalian semua yang udah nonton. Thank you banget buat kalian semua yang sudah stay di channel saya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe tetap ya. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Bye-bye. Saranghae. Dadah. Mitos yang keempat ini adalah tentang tidak boleh tapi dilarang menyapu di malam hari karena rezeki kita kerapas dan kita akan sulit untuk rezeki dapat Jadi tiap malam orang tua dulu tuh apa sih itu, apa mau dia tuh mah apa sih kamu